Lagi ada di perbatasan Jateng DIY, tepatnya ada di Girimulyo. Pagi hari ini kita mau jalan ke Gua Seplawan, teman-teman. Cuacanya cukup syahdu, tadi lewat dari Yogyakarta, kemudian arah ke Jalan Godean, Nanggulan, Kenteng, naik banget dan sampai di Girimulyo. Ini ada di Simpang 3, Gua Kiskendho dan Kedung Pedut. Kalau di belakang sana itu arahnya dari Yogyakarta, ya, Gua Kiskendho. Sedangkan yang di sana itu Kedung Pedut, Watu Blencong dan sekitarnya. Kalau ke sana nanti arahnya Purworejo menuju ke Gua Seplawan. Akhirnya setelah perjalanan panjang sampai juga di pintu gerbangnya Gua Seplawan. Di Togi. Wah, lah guys. Artis kita hari ini adalah orang lokal. Ono Mas Risa iki dari Purworejo Walking Tour. Mbuh kok walkingnya tekan kene iki kira-kira sehat, Pak. Kita mencari desa-desa yang sejuk hawanya, Pak. Ini artisnya Purworejo iki. Artis dangdut. Orkes Melayu. Orkes Melayu. Mantap lah. Persiapan kita mau masuk. Ya wis lah, kita masuk bareng-bareng. Titip ya guys. Apa nunggu ning kono? Sampai pintu masuk. Jadi gua ini menarik ya. Karena masuknya itu berupa vertikal gitu. Jadi seharusnya standarnya kalau sebelum dibangun trek tangga seperti ini kita harus menggunakan tali karmentel. Itu kenapa teman-teman bawa tali. Halo Mas Arif. Halo. Nah, ini tali karmentel. Talinya ini panjangnya 50 meter. Karena di ujung lorong nanti kalau dari ceritanya Pak Slamet sama Mas Keli tadi ada gua vertikalnya juga. Oke. Sip. Kalau kandungan emas, kemudian ini ada kemungkinan. Nanti kita lihat dari salah satu indikasinya pirit, hasil pirit. Kasih apa Mas? Pirit, hasil pirit itu kalau di itu kayak menggerak itu, nah itu salah satu yang mengindikasi bahwa di situ ada kandungan emas. Tapi tidak menjamin di situ ada emas, tapi kalau tidak bisa memberikan informasi bahwa di situ ada emas. Kayak di laut itu kalau pasirnya putih, pantainya putih, itu namanya foraminifera. Nah, foraminifera ini biasanya yang menunjukkan bahwa di situ ada minyak bumi. Tapi nggak harus membuktikan, paling tidak itu bisa menunjukkan. Nanti itu bisa, yang sampaikan tadi, yang bisa rekam, bisa sampaikan. Oke. Lanjut. Bro, bro. Ya, ini loh.
Oke, kembali ke safety. Jadi sepatu wajib. Wajib. Helm, Sepatu sama helm. helm wajib karena teman-teman bisa lihat lorong-lorong yang ada di sini itu sangat sempit sekali. Yang kalau Anda nggak pakai helm, itu bisa akan kepentok ke kepala. Nah, ceritakan di ruangan kan baru tangan-tangan ini kita lihat langsung ini belakang ini maksudnya itu masuk apa namanya salah satu stalaktit tapi dia nempel genting dia aliran itu namanya flowstone. Nah dia masih mengalir dan sampai saat ini dia masih aktif masih nyala makanya itu ada yang agak nonjol seperti ini ada yang agak seperti ini. Nah kalau ini gantung di ini itu namanya gorden tapi ini kan nempel namanya flowstone. Namanya apa kalau gantung? Gorden itu namanya Gorden. Nah, flowstone ini, jangan bisa lihat. Ini yang ini namanya warna hitam. Ini coklat, ini putih. Ini hitam juga. Itu kenapa proses apa itu? Ini hitam, ini putih. Ini coklat, itu hitam lagi. Apa karena aliran airnya? Terus kandungan seperti yang ada Mineralnya. dari itu tuh, barang ini. Apa dulu gimana, Mas? Tes dia sudah membuat lumpur makanya di sini tesnya putih. Nah yang coklat dia terkontaminasi oleh lumpur. Nah yang hitam dia terkontaminasi oleh kotoran kelelawar. Jadi untuk menciptakan bakat konjung intinya jadi putih dia benar-benar pure bersih. Kalau coklat terkontaminasi dari stalaktit melalui proses konduit terus menetes. Terus yang kedua difus itu masuk melalui lubang ponor di atas gua atau melalui mulut gua itu masuk ke sini. Jadi ada dua sumber air yang masuk ke dalam gua. Kita lanjutkan perjalanan setelah istirahat sejenak, teman-teman. Selama dalam gua itu ada dua jenis maslamet. Satu Microchiroptera, yang kedua Megachiroptera. Dan ini mungkin masih yang Microchiroptera. Dia memakan hama tanaman padi, serangga terus masuk makanya hama. Terus yang Megachiroptera dia memakan buah-buahan. Nah buah-buahan terus
kedua-duanya ini itu sama-sama menguntungkan bagi para petani. Nah ini menguntungkan petani. Biasanya kalau petani-petani di kawasan daerah Kars dia nyemprot pestisida sekitar 2-3 kali, ini di luar itu 2-3 kali, nah di itu paling sekitar 1 kali gitu, Mas. Nah kalau yang Megachiroptera dia buah-buahan, dia juga bermanfaat untuk para petani durian. Makanya di daerah Kaligesing itu banyak duriannya bagus-bagus karena di sini banyak kelelawarnya. Misalnya besar kecilnya apa apanya Mas? Besar kecilnya Mega sama nah ini namanya perkolasi. Dengan ada selaktif perkolasi. Kemungkinan di atas itu ada tingkat batuan yang rapuh, terus yang minumnya air banyak, atau yang kedua itu ada lorong-lorong atau tikus. Kenapa dipasok? Ini adalah kita bakal stalagmit. Ini kita bakal stalagmit. Jadi ini sudah jadi. Dulu juga sama seperti ini Mas. Ini kita bakal stalagmit seperti ini, stalagmit seperti ini. Ini sudah mulai keras di sini nih, sudah mulai keras. Nah, misalkan di sini nggak dipagar, tidak dipakai orang, dia nggak bisa tumbuh, dia akan rusak. Ini seorang kita pemandu gua, kita melihat batu kecil pun kita bisa menginterpretasikan itu. Piring ya. Sampah lagi-lagi aksi yang tidak bertanggung jawab ya. Sampah plastik di dalam gua. Oke, sip. Orang apa semua? Gasir ya gasir. Gitu. Nah, kacamata yang ini bukan stalagmit tapi dia rock border. Rock border itu ini kan lapis-lapisan nih. Lapisan yang paling bawah ambruk brem. Nah, begitu lamanya di sini, terus akhirnya proses terkartifikasi dia keragat. Makanya batu ini yang sama sini kan beda Mas. Sini masih lumpur, sini batu. Nggak mungkin dong ono lumpur kok jurusan ini. Logikanya nggak mungkin. Secara istilahnya kan nggak mungkin. Tetap dia kayak gini. Tapi ini reruntuhan di atas. Buktinya apa kok reruntuhan di atas? Karena di sana itu banyak air mengalir, dia rapuh, ambruk. Nah, karena di sana masih airnya masih terus mengalirnya, muncul stalaktit baru muncul. Nah, ini kan. Coba anak-anak, salah kan ada stalagmitnya. Ini toh. Berarti gunung ini terus dari sini. Nah, ini stalaktit dia kayak titik ada di sini namanya terakhir. Ini untuk di atas, jadi aman, nggak tangan manusia nggak besar. Gua barat batu yang seperti ini, dia malah kepegang sama tangan. Naik pemandu nggak menceritakan. Namanya terasora. Remukan batu samping. Rapuh.
Kan merah tuh. Ini Terasora. Ini harusnya putih, tapi terkontaminasi oleh tangan-tangan saya. Terus-terusnya nanti lama sih kan, dia bikin satu kenang-kenangan kan, tanah dan mengikuti kan. Ini kan tanah semua nih. Tanah dari tangan-tangan satu tangan. Parah itu teman-teman kan. Satu-satunya jalan untuk menggunakan ini pakai mesin motor. Berarti ini turun, terus turun, sana terus lurus. naik. Naik apa enggak? Mau yang gua yang sebelah atasnya itu apa yang bawahnya? Tapi ya paling benar ya sing itu lurus sing sini. Pasangnya pembawa. Usah. Satu aja turun terus naik lagi sisi doja. Ya manut. Kayak masih ditarik-tarik. Iya makanya ini kalau kita foto dua orang turun terus video. Tapi le rada susah mungkin le jenengan bikin angkor ya Mas. Tapi nggak nari susah Mas. Nggak bikin angkor berbeda. Orang-orang ini Jadi dari sini ke mana ke bawah. Kecuali ini ada batu di bawah. Ya wis nek beresiko next time. Tadi bawa tetangga itu tanggal tempat apa sudah mendandani lampu tahu. Mau istirahat jadi yang paling tepat di sini. Ya wis dibuka wae ransume. Ini juga kopi. Sudah selesai ini tadi susur gua Seplawan, tempatnya keren banget. Ini sekarang tiba di mulut gua dan waktunya kita untuk naik ke atas. Keren, ini kurang lebih 750 meter ke dalam sana sampai akhirnya ujungnya nanti ada di gua vertikalnya. Jadi untuk turun kita harus menggunakan peralatan standar safety and climbing, mulai dari harness, kemudian carmental, whipping dan lain sebagainya, ya standar untuk penurunan tebing sih. Dan tempatnya indah banget, di dalam itu ada rongga yang cukup luas dan sepanjang perjalanan saya melihat banyak tempat juga untuk semedi atau orang melaksanakan ritual, saya nggak tahu karena di dalam saya menemukan beberapa dupa yang masih terpasang meskipun dalam kondisi. Okay, thank you very much from Vakante Man Indonesia. Okay, Dankwell. HPI Jaya. Ya, HPI Jaya. Tapi memang apa?
menemukan susur gua yang sangat keren banget. Terima kasih Pak Slamet, Mas Irfan, Mas Arif, sama Mas siapa? Abdul, Mas Kabul. Mantep lah. Di dalam tuh nggak kerasa, nggak ngerti di luar itu terang atau gelap. Tadi waktu masuk tuh cerah. Begitu keluar disambut oleh kabut yang mantep tenan. Sakit. Karena Mas tuh aman soalnya ketua pengelola Gopar kan dia HPI juga. Jadi jajar lisensi HPI 3. Aku bantuin Mas Toil. Lewat sini langsung terdekat. Ini situ sih bersejarah, itu candi sama lingkaran. Di sini kita juga melihat peninggalan atau warisan budaya berupa lingga dan yoni. Oh, ternyata nah itu bentuknya, ada lingga dan juga ada yoninya. Kalau dilihat sih di dalam kayak habis ada satu upacara gitu ya. Ada bunga teratai yang masih kuncup. Ya. Bunga teratai yang masih kuncup. Untuk yoninya terbuat dari batu putih ya. Baru kali ini saya sempetin untuk masuk ke dalam, dan ternyata tempatnya indah banget. Jos gandos cak. Nilai bahasane YouTuber motor kayak jos gandos cak. Tapi yang jelas kalau mau masuk ke sini nggak bikin dompetmu ambrol. Soalnya tiket masuk di sini tuh 4.000 aja. Tapi ingat ya, saran saya meskipun tiketnya 4.000, teman-teman sekali lagi saya sangat sarankan untuk menggunakan pemandu lokal. Karena kenapa? Kalau nggak dengan pemandu lokal, Anda itu nggak akan ngerti apa-apa di dalam itu ada apa. Anda akan hanya melihat lorong gelap berisi dengan bebatuan yang sangat nggak akan berarti apa-apa karena nggak ada informasi gitu. Tapi dengan teman-teman pemandu lokal, masyarakat sekitar akan berdaya, dan Anda pulang dari sini akan mendapatkan satu insight yang bisa Anda bawa pulang nanti menuju ke rumah. Anda bisa ceritakan ke teman, saudara, atau bahkan Anda bikin satu caption panjang yang nantinya akan Anda post di sosial media, Instagram, dan lain sebagainya. Nggak akan rugi. Dan juga ini adalah salah satu destinasi minat khusus yang kalau Anda nggak hati-hati dalam melakukan kegiatan penyusuran gua, bisa jadi resikonya sangat tinggi. Yang pertama, setidaknya bagi Anda sendiri sebagai wisatawan, Anda sangat beresiko di dalam itu tersasar, karena di dalamnya ada beberapa lorong, nggak beberapa, banyak, yang sangat memungkinkan Anda untuk tersasar.
kalau Anda mengikuti jalur aja sih aman, tapi kalau Anda jahil, punya daya eksplor yang tinggi dan suka mencari hal-hal yang baru di dalam, Anda bisa tersasar, teman-teman. Kemudian safety Anda akan lebih terjamin. Kenapa? Jadi dengan menggunakan pemandu Anda akan mendapatkan fasilitas helm, kemudian cover all seperti ini, dan ada beberapa tempat yang sangat memungkinkan untuk kepala Anda ini terpentok. Ya, dengan menggunakan jasa pemandu, sekali lagi Anda akan mendapatkan informasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, dan juga bisa dilakukan dalam kondisi yang aman. Nah, bagi destinasi sendiri penting untuk kita melakukan jasa pemandu, karena gua sendiri terbentuk karena aktivitas alam. Ya, adanya aliran air yang menggerus bebatuan kapur yang ada di sini, sehingga tercipta lorong-lorong yang cukup menarik, lorong-lorong yang dengan cabang-cabang tertentu dipengaruhi oleh patahan bumi, subduksi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang lebih tahu, itu tidak terjadi secara instan. Kita bisa melihat rekam jejak perjalanan dunia, perjalanan bumi yang Anda injak dari dalam gua. Dan ornamen-ornamen ini terbentuknya juga tidak Anda beli semen terus jadi, tetapi terbentuknya dalam proses yang cukup panjang, bisa bertahun-tahun. Ya, bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tadi di dalam saya sempat melihat beberapa coretan, aksi vandal, dan saya juga menemukan sampah yang sudah saya ambil. Ini adalah salah satu bentuk aksi pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan pemandu Anda aman dalam menyusuri kegiatan susur gua, dan gua sendiri aman dari tangan-tangan jahil seperti Anda. Datang ke Purworejo, nikmati Gua Seplawan, nikmati keindahan yang bisa jadi nggak akan Anda temui di tempat lain. Terima kasih masih bersama Restu Blangkon. Jika Anda suka dengan informasi yang saya sampaikan, silahkan klik like, share, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Jika ada pertanyaan atau request tempat yang harus saya kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan kegiatan wisata yang bertanggung jawab, jaga kebersihan, jadi wisatawan yang cerdas, wisatawan yang smart, berdayakan masyarakat lokal, libatkan pemandu wisata yang ada. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.